Kami dari tim Robotermo K2 akan mempresentasikan robot kami yang kami buat selama 6 bulan terakhir ini. Saya Javier Valentino Octavian Perdana yang bisa dipanggil Javier. Saya Maka Rustu Adirga Sajaya yang bisa dipanggil Rustu. Saya Vincent Steven yang bisa dipanggil Vincent. Saya Benedictus Hestu Tapasraningtyas bisa dipanggil Hestu. Tujuan kami membuat robot ini adalah dikarenakan hampir 3 tahun terakhir ini dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Maka dari itu kami menciptakan robot ini sebagai screening awal di sekolahan kami. Alat dan bahan yang kami gunakan untuk membuat robot ini ada yang pertama, bodi robot ini terbuat dari akrilik dan komponen-komponen yang kami gunakan ada Arduino Mega 2560, sensor PIR, DF player mini, amplifier, speaker, lalu sensor ultrasonik, sensor suhu, buzzer, LCD, modul Bluetooth, motor, dan sensor inframerah. Bagaimana cara robot ini bekerja? Di sini ada pendeteksi makhluk hidup yang bernama sensor PIR. Ketika sensor PIR mendeteksi makhluk hidup, dia akan mengirimkan sinyal ke DF player mini. DF player mini berfungsi untuk membaca SD card yang sudah berisi audio yang lalu disalurkan ke amplifier yang berguna untuk mengatur volume suara yang akan dikeluarkan oleh speaker. Lalu selanjutnya ada pendeteksi suhu. Pertama di sini ada sensor ultrasonik yang berguna untuk mendeteksi jarak. Cara kerjanya yaitu mengeluarkan suara ultrasonik lalu menangkap. Ketika sensor ultrasonik menangkap jarak sejauh 5 cm, dia akan mengirimkan sinyal ke pengukur suhu dan LCD dan buzzer. Buzzer berfungsi mengeluarkan suara ketika pendeteksi suhu, mengukur suhu, dan LCD berfungsi untuk menampilkan suhu badan kita. Kami menggerakkan robot ini menggunakan remote yang dibuat dengan program MIT App Inventor. Remote ini menggunakan Bluetooth, mengirimkan data menggunakan Bluetooth HP ke Bluetooth robot. Lalu data tersebut diolah Arduino untuk menggerakkan motor. Dan terdapat sensor inframerah yang berfungsi untuk mencegah robot dari jatuh. Sensor inframerah berfungsi untuk mendeteksi halangan, dalam hal ini adalah meja. Jika robot berada di ujung meja, maka sensor inframerah tidak mendeteksi meja dan menyuruh robot untuk berhenti dan mundur. Oke, menurut kami robot tersebut mempunyai beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut adalah yang pertama, robot tersebut mempunyai sistem peringatan jika suhu seseorang sudah mencapai 37 derajat hingga 37,5 derajat. Lalu kelebihan yang kedua adalah robot tersebut mempunyai sistem remote control yang bisa dikendalikan melalui HP dengan jarak yang jauh. Dari kelebihan tersebut kami menemukan beberapa kekurangan dari robot tersebut. Kekurangan tersebut adalah yang pertama, terjadi jeda atau delay pada saat ingin menampilkan suhu seseorang di layar LCD. Lalu yang kedua, terjadi jeda pada saat ingin mengeluarkan suara. Dari kekurangan dan kelebihan tersebut, kami mempunyai rencana untuk kedepannya sehingga proyek kami bisa menjadi lebih sempurna. Rencana kami adalah yang pertama, kami akan berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam mengerjakan suatu proyek sehingga diharapkan proyek kami bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu rencana kami yang kedua adalah kami berusaha untuk lebih berhati-hati dalam mengerjakan suatu proyek sehingga diharapkan proyek kami bisa menjadi lebih baik lagi. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami akan mendemokan bagaimana cara kerja robot tersebut. Oke, berikut ini cara demo robot ini. Yang pertama, robot ini akan mendeteksi adanya makhluk hidup atau tidak dengan menggunakan sensor PIR. Di SMP Kristen 2, yuk cek suhu tubuhmu dulu. Silahkan dekatkan dahimu ke sensor. Setelah robot ini mendeteksi adanya makhluk hidup dan mengeluarkan suara, robot ini akan mendeteksi suhu tubuh kita. Sekian presentasi dari kami, tim Robotika Krisdusa. Jika terdapat kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian, saya selaku mewakili tim Robotika Krisdusa mengucapkan banyak permintaan maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Halo, salam Krisdusa istimewa. Perkenalkan saya Verena.
Ini Jason, Josephine, Brandon, dan juga Justin dari tim ekstrakurikuler robotika SMP Kristen 2 Ebenezer. Pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan proyek robotika kami yang bernama Pilafut. Banyak orang telah membuang sampah sembarangan serta tidak memedulikan jenis sampahnya. Maka itu sangat berdampak dan dapat menimbulkan masalah pada pengelolaan sampahnya. Maka dari itu kami membuat Pilafut sebagai robot pemilah sampah otomatis. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat robot ini adalah 1. Power supply untuk sumber daya, 2. Konveyor untuk menjalankan robot, 3. Ada servo untuk membuka dan menutup jalan, 4. Ada sensor untuk mendeteksi sampah, dan yang terakhir ada Arduino sebagai otak dari robot. Cara membuat robot. Yang pertama, kami mendesain robot terlebih dahulu. Setelahnya, kami menyusun komponen-komponen yang diperlukan. Lalu kami memprogram ke Arduino. Selanjutnya kami menguji coba. Jika ada kesalahan atau error, kami memprogram ulang. Ya, jadi robot ini memiliki 2 steker sebagai sumber dayanya. Untuk steker pertama menghubungkan konveyor, sedangkan steker kedua untuk menghubungkan power supply yang akan diteruskan ke Arduino. Nah, khusus untuk steker kedua ini kita harus atur tegangannya karena di steker pertama sudah ada power supply-nya dan tegangannya sudah diatur, sedangkan steker kedua masih belum. Nah, untuk kapasitasnya tergantung spesifikasinya. Khusus untuk steker kedua ini dia terhubung ke power supply akan diteruskan ke Arduino. Nah, untuk power supply-nya sendiri kita harus mengatur tegangannya sesuai dengan spesifikasi motherboard Arduino. Nah, untuk motherboard ini memiliki daya minimal dan maksimal 7 volt. Nah, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, karena jika kurang maka robot ini tidak memiliki cukup daya untuk berjalan, dan jika lebih maka akan merusak robot. Di robot ini ada 3 jenis sampah yang bisa dipilah. Sampah yang pertama adalah sampah organik, sampah yang kedua adalah sampah anorganik, dan yang ketiga adalah logam. Untuk cara kerjanya, jika sampah yang pertama terdeteksi sebagai sampah organik, maka salah satu servo akan menutup dan jatuh di sebelah kiri. Lalu jika sampah terdeteksi sebagai anorganik, maka sampah itu akan lurus dan jatuh ke depan. Dan yang terakhir, jika sampah terdeteksi sebagai logam, maka salah satu servo di kanan akan menutup dan sampah akan terjatuh di sebelah kanan. Sekian dari presentasi kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.